dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Allah itu adalah sesuatu yang ilahi. Jadi, di dalam masa-masa di dalam perjanjian lama, ada yang ilahi dan ada yang jasmani. Allah yang ilahi, ya, itu masuk dalam ruah. Orang Yahudi itu selalu membedakan dua, jasmani dan rohani. Haares dan hasamayim. Hasamayim itu cipta yang rohani, karena tidak ada ciptaan yang namanya langit. Anda cari ciptaan langit, kalau ketemu saya kasih 1 miliar. Tidak ada nama ciptaan namanya langit. Benda yang namanya langit itu enggak ada. Benda, sorry ya, kalau langit itu adalah sebuah noun, kata benda, tapi ya, bukan benda. Nah, itu harus beda ya. Kata benda ya, tetapi bukan sebuah materi. Langit itu bukan sebuah materi, tetapi noun. Kalau di dalam gramatikal, hasamayim itu adalah noun ya. Tetapi itu bukanlah materi. Juga bukan hal yang abstrak, karena memang nggak ada yang namanya langit. Ciptaan yang namanya langit nggak ada. Nah, tetapi ketika kamu masuk ke dalam sesuatu yang rohaniah, yang namanya langit adalah yang rohaniah itu. Hasamayim haaret, yang jasmani dan yang rohani. Ya kan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Buminya apa? Nggak ada bulatan bumi lah, belum ada bulatan bumi. Itulah yang namanya hal yang jasmani dan yang rohani. Nah, kemudian setelah ada yang jasmani dan yang rohani, di yang jasmani itu baru diciptakanlah alam semesta planet-planet itu. Ada di kejadian yang kejadian 1 mulai ayat yang ke-4 dan seterusnya. Tapi di awal pada mulanya Allah menciptakan yang jasmani dan yang rohani. Itu nanti itu pemahamannya bagus ya. Ini kalau jadi khotbah itu bagus. Jadi kalau ada kadang-kadang Tuhan hanya berkata Tuhan saja. Tapi kadang-kadang bilang Tuhan Allah. Ya kan? Nah, ketika yang jasmani dan yang rohani ini, demikian juga dengan keilahian, dengan Allah kita. Allahnya orang Yahudi itu yang jasmani dan yang rohani. Allahnya orang Yahudi yang rohani adalah El Shaddai yang dikenal oleh Abraham. Yang jasmani, Epifani, waktu turun kepada Abraham, Yehova turun kepada Abraham, duduk bareng-bareng, makan anak lembu bareng-bareng. Itu yang jasmani. Jadi ketika bilang Tuhan Allahmu, orang-orang di zaman Abraham itu mereka mengenal ada roh-roh. Nah, yang mana roh yang mana? Ada banyak sekali roh yang disebut yang ilahi itu. Musa juga dengan disebut yang ilahi ya. Rohnya Samuel juga disebut ilahi, Elohim. Makanya saya bilang saya juga Elohim. Tetapi pada kenyataannya kita juga disebut Elohim. Tapi bukan bagian dari jasmaniah kita yang namanya Elohim. Nah, makanya ada kata Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan itu Yehova yang ilahi. Tetapi kemudian Tuhan kita tahu Yehova itu kan akhirnya disebut dengan kata Adonai. Nah, kadang-kadang disebut dengan kata Hashem. Yesus juga disebut Hashem ya di dalam 3 Yohanes Surabaya itu Yesus juga disebut Hashem loh. Hashem, nama itu. Nah, nama yang kudus. Sehingga ketika bilang nama yang kudus itu yang ilahi. Karena nggak kelihatan. Makanya disebut yang ilahi. Hashem yang ilahi. Adonai, Tuanku yang ilahi. Ada banyak yang ilahi. Ada banyak Elohim di muka bumi ini. Tapi hanya satu Tuhan kita. Makanya disebut Tuhan, Adonai. Siapa yang kita layani? Ada banyak Tuhan, ada banyak Allah di muka bumi ini. Tapi kita menyebut Tuhan kepada satu orang, kepada satu saja, nggak bisa kita panggil semua Tuhan. Kita nggak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Nah, itu kita di framing sama orang Islam. Orang Islam mementingkan kata Allah. Kenapa? Karena di zaman itu orang Islam tidak mengenal epifani. Orang Islam hanya mengenal kata yang rohani yang tidak pernah mereka lihat. Sedangkan orang Yahudi mereka mengenal yang rohani dan yang jasmani. Sesembahan mereka itu yang jasmani dan yang rohani, bukan cuma yang rohani yang nggak dilihat oleh mata, bahkan bisa dilihat oleh mata seperti Musa, Abraham, ya kan melihat Yehova kan, Musa kan juga. Betul. Nah, tetapi kemudian orang Islam nggak kenal itu. Makanya Islam itu adalah sebuah bidat. Orang Kristen kenal nggak yang jasmani? Kenal Yesus. Yesus adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata yang rohaniah itu tadi. Kan Yesus bilang, Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. Berarti Pak Paul, kita setiap kata Tuhan dengan Allah itu nggak bisa dipisahkan. Bisa.
Karena ada banyak Allah di muka bumi ini, tapi hanya satu Tuhanmu. Tetapi satu-satunya Tuhan kita. Nah, Yesus adalah yang jasmani dan yang rohani. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Yeshua HaMashiach itu adalah yang jasmani dan yang rohani. Karena aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus disalib, Bapa ada di mana? Oh, ada di surga. Maka Bapamu tidak maha besar lagi. Bapa ada di dalam Yesus. Bahkan ketika Yesus disalib. Ya kan? Makanya Yesus bisa teriak, mengapa kamu tinggalkan aku? Karena dia lagi di dalam. Lagi Yesus dicambukin, Bapa ada di dalam. Merasakan sakitnya ya? Enggak lah. Bagaimana roh bisa ngerasain sakit? Betul. Bagaimana roh itu bisa mati? Bahkan roh manusia bisa mati enggak? Enggak ada disebut roh manusia mati. Yang mati apa? Tubuhnya. Makanya saya bilang, Bapa ada di dalam Yesus. Bapak ikut dicambukin, tapi apakah manusia bisa nyambukin Bapak? Enggak, yang dicambukin tubuhnya Yesus, dan Yesus adalah Elohim itu. Nah, itu harus tidak merasakan. Roh nggak ngerasain. Nggak bisa mati juga. Roh manusia mati nggak kembali kepada pencipta, Pengkhotbah 7. Roh manusia kembali kepada penciptanya. Ini dulu ya. Subscribe dulu sama like channelnya. Haleluya. Makanya disamain dulu terminologinya nih, karena dia kan nggak sekolah teologi ya. Makanya saya tanya, sarks itu apa? Manusia bukan. Sarks itu hawa nafsu. Yesus jadi hawa nafsu? Iya memang. Salahnya di mana? Oh berarti Yesus hawa nafsu? Iya. Tapi Yesus bukan berarti Yesus adalah nafsu seks. Salah, hawa nafsu itu banyak banget. Pengen makan pun hawa nafsu. Nah itulah, karena nggak mau jujur, karena tidak mau. Nah itu terminologi itu harus beres. Kalau kita, betapa dahsyatnya terminologi kalau kita tahu dengan persis. Nah itu tadi, kayak Allah tadi, mengapa ada hamba Tuhan yang menghindari kata Allah? Karena dia capek menjelaskan Tuhan dengan Allah.